Rahayu, selamat petang. Keluarga Dhamma TV hadir lagi saya Hani Sonya Ruri di ruang keluarga Anda. Harapan saya Anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan senantiasa bahagia dalam udara yang sejuk kota Malang. Dan kebetulan juga iklim politiknya juga kondusif, aman dan sejahtera. Harapan saya semuanya bahagia, dari yang kaya, yang miskin, yang tua maupun yang anak-anak, semuanya senang dan bahagia. Dan doa saya juga bagi yang sakit, semoga cepat sembuh juga. Keluarga Dhamma TV, petang hari ini saya menggelar satu tema, yaitu tentang andap asor. Kalimat ini sudah terdengar biasa di telinga orang Jawa. Secara bahasa Indonesia, andap asor artinya merendahkan diri. Bukan rendah diri, tapi merendahkan diri. Mau mengalah, artinya juga budi pekerti, etika pergaulan. Nah, ini tentu menarik sekali, oleh karena andap asor atau etika pergaulan mau merendahkan diri ini sudah dipegang oleh leluhur kita, sudah sejak zaman-zaman dahulu kala. Demikian juga dalam ajaran Buddhis diajarkan juga tentang budi pekerti ini. Baik, keluarga Dhamma TV, saya tidak sendiri, telah kami undang di studio para narasumber yang kompeten. Yang pertama adalah Bapak Udin Nur. Pak Udin Nur, Rahayu, selamat petang. Ya, Rahayu, Ibu Hani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bhinneka Tunggal Ika, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Iya. Selamat sore. Lengkap sekali. Lengkap sekali karena kita bahas tentang budaya, Mbak Hani, ya. Karena kita berada di dunia Bhinneka Tunggal Ika. Dunia Bhinneka Tunggal Ika. Ibu kita tercinta. Iya. Bahasa ibu istilahnya. Bahasa ibu ya. untuk Indonesia yang kita cintai ini adalah ibunda kita. Iya, itu. Harus kita sampaikan salam Bhinneka Tunggal Ika kepada semua saudara kita yang memang ditakdirkan berbeda namun bahagia tinggal bersama kita. Nah, itulah harapan kita semua, kebahagiaan karena kita bisa bersama. Dan kemudian yang kedua adalah Bapak Eko Susilo. Pak Eko, Rahayu. Rahayu, pemirsa Dhamma TV dimanapun berada, Bu Hani, Pak Udin, bahagia sekali kita malam hari ini, sore hari ini bisa berdiskusi dengan tema yang sangat adiluhung sekali. Adiluhung ya menurut penjenengan? Betul sekali. Iya, adiluhung artinya pripun ini Pak? Adiluhung itu apa artinya? Satu budaya yang membawa ke peradaban dan dulu pernah ditorehkan oleh leluhur dan bangsa kita, dan sekarang juga masih menjadi sebuah catatan bahwa Indonesia yang penduduknya itu memang 1/20 penduduk dunia dengan kondisi utuh, rukun dan toleransi tentunya, ini merupakan satu budaya yang adiluhung juga. Gitu ya? Yeah. Budaya yang adiluhung. Dan tentunya kalau misalnya ya tentang andap asor ini, saya kepada Pak Udin ini, bisakah andap asor ini kan jelas kata-katanya milik orang Jawa, yang artinya itu mau merendahkan diri atau mau mengalah atau subosito atau etika pergaulan. Bisakah andap asor ini diterapkan oleh orang yang bukan Jawa, misalnya luar negeri atau dimanapun, menurut penjenengan bagaimana? Iya, Mbak Ani. Pemirsa, sopan santun, andap asor, rendah hati, akhlakul karimah, atau dulu di dalam sekolah kita, di zaman saya ada pelajaran budi pekerti, budi pekerti. Itu rasanya memang perlu digalang kembali oleh pendekar kurikulum. Negara ini kedah mengembalikan yang namanya kurikulum budi pekerti. Itu apa sekarang tidak ada penjenengan sebagai seorang guru? Barangkali sudah terlalu banyak digubah di sana sini, sebab ada istilah tatib,
ada istilah apalagi ya, ada banyak hal yang PP. inggi, ada ya semuanya sih mulia dan bagus. Cuman kalau ada satu kurikulum khusus yang memang bisa membimbing putra-putri yang lahir di bumi Nusantara ini, Mbak Ani, saya yakin endingnya masa remajanya, masa dewasanya mereka akan Indah. indah. Pasti gembol akhlak mulia. Ya, di dalam agama yang saya paham disebut dengan tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, bisa menempatkan diri, santun kepada siapa saja, tak terbatas usia. Itu ya. Inje, Bahkan kepada yang lebih muda pun juga santun. wajib hukumnya itu. Kadang-kadang kita terhadap, ya termasuk saya, terhadap anak-anak kita ini kadang-kadang sembrono. Jadi sebenarnya Tuhan tidak berkenan kalau kita marahi anak kita sampai anak kita ini tidak terima dengan cara kita marah itu. Tuhan marah ke kita ini dalam tuntunan agama seperti itu. Berarti ada Ya, yang salah ya. Inji ada yang salah. Oleh karena itu, ya khususnya kepada diri saya sendiri, ya kedah Introspeksi. introspeksi gitu ya. diri, kedah berubah. Selalu ada waktu untuk merubah kita menjadi lebih baik, lebih santun, lebih berakhlak mulia, Ibu Iya. Hani. Kalau kita mau. Inji. Gitu ya. Sekarang ini saya kepada Bapak Eko ini. Apakah ada ya, kan biasanya orang Jawa, pitutur Jawa itu biasanya disekarkan, ditembangkan agar tampak apa ya, tampak luas, tidak semata-mata menasehati. Kadang-kadang banyak juga loh orang tua sih nggak ngerti ya. Jadi orang Jawa itu biasanya mengemasnya itu dalam sekar. Monggo katuran. Nggih, kalimat andhap asor itu sebenarnya kalau dirun dari kalimat utuhnya adalah dedalane guna lawan sekti, kudu andhap asor, wani ngalah luhur wekasane. Memang itu adalah satu cuplikan dari sebuah sastra Jawa yang dikemas dalam sebuah serat tembang yang kita sering pahami, yang memang kalau tidak salah sekarnya mijil Bu Ani gitu. Nah itu sebenarnya Jawa itu identik dengan termnya, terminologi Jawa yang memang Jawa itu orang nakal, bukan berarti suku atau ras. Maka lebih banyak penekanannya keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Dalam konteks ini sebelum keluar dalam sebuah pergaulan atau jagat gede, maka jagat cilik itu dikelola dulu, dibenahi dulu. Saderengipun sumrambah ing madyaning bebrayan, mereka jagat alit mereka dipun tata rumiyin. Nah, baru bisa menghasilkan sebuah keseimbangan antara jagat kecil dan jagat besar. Nah, itu. Artinya itu adalah sebelum keluar untuk menggapai suatu pergaulan sosial masyarakat yang lebih luas, ya, hendaknya kita itu membenahi dulu. Kalau kita punya program manage your mind ya, ya betul jadi sekali. mengatur batin kita dahulu. Ya. Karena sebenarnya manusia itu selalu terhubung dari makrokosmos dan mikrokosmos. Itu tadi yang disampaikan dalam bahasa Jawa oleh Bapak Eko Susilo. Nah, simbol Jawa yang paling kental itu adalah tatkala kita melihat blangkon misalnya, yang paling gampang. Blangkon itu di dalam sastra yang paling sederhana dikirotokan sebenarnya ojo nyoblang yen ono pitakon. Artinya memang sosok si Jawa itu disarkan untuk prasaja, prayetna, hati-hati. Sehingga simbolnya blangkon itu dibundel di belakang. Saya nggak bawa, biasanya bawa. Nah, artinya memang sebuah simbolisme Jawa, keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmik itu bisa dilihat secara jelas di simbol blangkon, bahwa angkara itu sudah menjadi demikian fitrah dalam diri manusia ada,
Bisao keluar itu menjadi angkara suci, tidak angkara murka. Maka dibundeli di mondolnya Blangkon itu. Itu salah satu Filosofi. simbolisme keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos. Ada sekarnya atau Ada. Oh, Nah, ini monggo, supaya Pak. tidak keliru saya tak ngerpek ini. Nggih, monggo. Karena tidak ada dindingan gendirnya, kalau ada sisipnya ya mohon maaf pemirsa Dhamma TV dimanapun berada. Dedalane guna lawan sakti kudu andhap asor wani ngalah dhuwur wekasane tumung kula yen dipun dukani bapang ten simpangi ana catur mungkur. Sekarnya mijil Bu Ani. Nggih. Ya, ini Itu. Dedalane Gunalawan Sekti itu kalau orang ingin menjadi orang utama dan sukses, Orang sakti sukses itu, lah. kalau sekarang kan Menangan sukses artinya begitu ya. sukses. Nggih. Jalan Kudu andhap untuk asor, jalan untuk mencapai kemenangan atau kesuksesan. kudu andhap asor, harus memang rendah hati. Harus rendah hati. Nah, tapi konsep rendah hati ini tadi betul Pak Udin sampaikan bahwa ini bukan berarti kita itu jatuh merendahkan diri kita dalam sebuah pasamuan atau pergaulan. Konteksnya adalah memanage angkara kita itu menjadi angkara suci. Karena angkara itu ketika orang hidup tidak mungkin hilang. Yang tidak boleh adalah angkara murka. Kalau angkara suci boleh, misalnya bernafsu atau bersemangat untuk membantu orang lain dalam hal-hal kebaikan. Untuk sedekah dan sebagainya kan baik, itu angkara suci. Nah, maka dari itu konteksnya adalah ini ojo bisa rumangsa ning bisa rumangsa. Konteksnya itu adalah pangekesing dur angkara kalau di Sekar Pucung itu. Bagaimana? Jadi itu tadi ada bapang dan simpangi. Ya, bapang dan simpangi itu artinya memang Hal yang salah jangan sampai jangan dilakukan dilakukan. dalam konteks ini. Bapang itu kan sebenarnya sebuah topeng, Bu Ani. Kalau secara etimologi topeng yang menyimbolkan kehura-huraan hidup. Jadi orang yang lupa diri karena sebuah kulit yang diiming-imingi kesenangan melulu kira begitu. Tapi sesungguhnya dalamnya rapuh konteks ini. Maka dari itu bapang yang menjadi terminologi simbol topeng kehura-huraan ini menggambarkan kerapuhan jiwa seseorang. Nah, maka dari itu ketika orang itu dikurung oleh apa yang disebut dengan derajat, pangkat, lan semat, itulah sebenarnya bapangnya orang atau bapangnya kehidupan itu adalah derajat, pangkat, lan semat. Matur nuwun. Inggih keluarga Dhamma TV, baik maka akan kita jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita ulas lebih dalam lagi, tetap di Dhamma TV agar Anda selalu bahagia di hati. Baik keluarga Dhamma TV, menarik sekali pembicaraan kita pada petang hari ini. Saya harap pemirsa sekalian untuk berinteraksi juga, silakan untuk menelpon di 0341 402 777, SMS di 08510 701 8802 dan WA di 08775 990 7102. Kami persilahkan. Nah, ini menarik sekali tema kita kali ini tadi ya, tentang keadaan-keadaan yang harus dijalani, bahwa seseorang yang ingin sukses itu jalan yang utama adalah andhap asor. Bahkan di situ tadi dikatakan juga bapang dan simpangi ya, jangan melakukan hal yang menyimpang. Kalau hal yang menyimpang, hal yang
euforia yang cobalah disingkiri. Kemudian yang terakhir adalah ono catur mungkur. Bila ada kata-kata yang kurang baik, lebih baik kita diam atau mengundurkan diri. Menyikapi hal seperti ini yang disekarkan oleh Bapak Eko tadi, kados pundi Pak Udin panjenengan menyikapinya? Ya, terima kasih Bu Ani, pemirsa. Rendah hati itu sedemikian sulit kita mau telaah, kita mau selidik, karena di dalam sekian banyak kitab tentang rendah hati itu ada dua kupasan, rendah hati yang mulia dan rendah hati yang ternyata tidak mulia. Nah, di tahun-tahun politik seperti ini banyak sekali saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke memperlakukan dirinya ini memberi kesan santun, rendah hati, terus kemudian apa istilahnya ya, bahasa yang paling buruk itu apa ya, kalau orang Jawa kadung, kalau bahasa Malangan itu ngatok ya, kepada pimpinan koyo santun, ABS. sopan, Asal Bapak terus senang. mungkruk begitu ya, dalam kerangka mencari kekuatan duniawi. Itu sedemikian jauh. Tren-tren seperti itu berakibat kepada saudara-saudara kita sebagaimana yang banyak dijelaskan oleh pihak KPK. Jadi para wali kita, para orang tua kita, para pewakil kita, kalau kita lihat yang terjadi saat ini kayaknya ini lagi tren, lagi berkembang. Jadi kesopanan, kesantunan dalam kerangka mencari kedudukan duniawi ini sangat amat lebih nampak dari tahun-tahun dulu. Jadi memang agak sulit Bu Ani ya, kita melihat tampilan akhlak seseorang yang pura-pura itu atau rendah hati yang pura-pura itu, kita banyak jumpai itu. Kepimpinan tuh nun sewu Pak, wanu Pak, macam-macam Pak, sehingga nilai kengatoannya ini memang diharapkan untuk memperoleh hal itu yang tidak kita inginkan. Sekarang begitu ya? Sekarang seperti itu. Nah, kadang yang lebih tren lagi begini, ketika dia memahami bahwa dia merasa punya ilmu akhlak yang baik, dia punya ilmu harga diri yang baik, dia punya ilmu rendah hati yang baik, ini bisa jadi dia mengangkat dirinya sebagai orang hebat. Kulo niki anu lho, ele-ele pun dokter, kulo niki ele-ele pun anu. Sehingga kadang-kadang tidak disadari bahwa itu penetrasi, kadang-kadang itu menusuk temannya, kadang itu termasuk mencengkeram budidaya orang lain, membunuh karakter orang sekitarnya. Ya, budaya kita tidak mengajarkan itu. Di dalam agama saya tidak pernah mengajarkan itu. Jadi rendah hati yang betul-betul mulia selalu menganggap orang lain lebih dari kita, selalu husnudzon bahwa mereka jauh lebih mulia dari kita. Itu penting. Maka cinta kasih akan datang kepada kita, maka kerukunan akan mengguyur hidup kita, pelukan kerinduan akan selalu kita dapatkan. Bila kita ini apa ya, nguwongke uang, memanusiakan manusia, itu begitu wajib ya? Dari anak bayi sampai orang tersepuh pun, kalau kita mau andap asor, mau menghormati, mau meninggikan, merasa yang siapapun yang kita hadapi di depan kita adalah jauh lebih hebat dari kita, maka itu luar biasa. Nah sekarang ini kan begini ya, oke lah kita bisa menghormati orang lain ya. Tetapi kita ini malah kadang-kadang dianggap dibully, istilahnya dibully Kak. Kita ini andap asor, kita menghormati mereka, tetapi rasanya rasa manusia apa ya, tipis gitu loh, harkat bahwa saya ini manusia, saya ini gak ilok ngomong goro. Nah, dulu kan gak ilok ngomong goro itu, tetapi sekarang jadi ilok. Sekarang itu jadi gampang sekali untuk berbicara bohong, berbicara hoaks dan sebagainya. Ini rasanya kualitas manusia menurun.
menurut Pak Udin Iya. hal seperti ini kata seperti Begini Mbak Ani, rendah hati itu sebuah kursi yang letaknya di tengah-tengah ya. Ini betul-betul kursi ilahiyah, kursi ketuhanan itu. Kalau menurut saya, karena dengan kita rendah hati, maka tidak akan pernah tahu kita datangnya itu dari detik keberapa. Tuhan menyelipkan sehingga kita ini rasanya bisa merasakan, oh di atas kita, maksudnya di atas kastanya orang rendah hati adalah kasta orang-orang yang pandai, hebat, dan kehebatan dan kepandaian mereka berkecenderungan melahirkan kesombongan. Sebaliknya, orang-orang yang meninggalkan pengetahuan rendah hati, tidak mau studi akhlak, dia berada di alam yang hina. itu ya. Jadi kita harus bersyukur berada di kitab rendah hati ini. Tuhan memberikan kamera double, bisa melihat saudara kita yang hebat ini ternyata tidak hebat. Terus bisa melihat saudara kita nih yang tidak mau belajar tentang andap pasor ini berada di alam yang menurut kitab pengetahuan itu alam hina. Nah, ini keuntungan kita. Dengan kita bila kita merendahkan hati kita, itu akan diberikan cermin kamera rangkap 2 sehingga melihat ke atas kita ini bisa sabar, terus melbune ki piye supaya saudaraku yang wandal, yang ilmunya numpuk-numpuk ini bisa berpulang kepada akhlaknya orang Jawa yang andap pasor tadi itu. Coba kita statistik sekarang, berapa dokter yang kuliah di KPK itu, berapa profesor yang kuliah di KPK. Nyaris tidak ada orang-orang yang punya standar tengah ya, atau orang-orang yang di tengah-tengah ini, tidak ada. Terus di dunia apa ya, kamadatu ya, di dunia yang terpaksa saudara kita harus mencuri, nyopet, itu adalah orang-orang yang tidak berada di rendah hati tadi itu. Tidak berada di alam andap asor. Coba kita lihat ngelencer ke penjara-penjara itu. Yang banyak kita lihat adalah kekasaran. Saudara-saudara kita yang sedang diuji di kekurangan ilmu, kekurangan ekonomi, kekurangan pendidikan. Ya, karena jauh dari rendah hati itu. Jadi kalau misalnya dia memang kekurangannya, kekurangan status, kekurangan uang, kekurangan makan dan sebagainya, dia berada di penjara, rasanya kita ada simpati, adalah ya, oh sakno. Tapi kalau dia berakhlak, kalau dia orang yang luar biasa dengan kata-katanya yang berbunga-bunga, banyak loh yang kena KPK dan hidup sejajar, turu bareng dengan mereka-mereka yang memang kekurangan ilmu, kekurangan hati. Itu saya makanya mencoba untuk menyimpulkan Ibu Hani dan pemirsa ya, bahwa andap asor itu adalah kastanya manusia setengah dewa. Jadi tidak tahu detiknya kapan Allah akan memberikan rasa. Jadi ndelok wong mendukur iki sing jenenge pangkat sing nemen koyo sing jenenge DPR sing wahli ngono iku, nangis kita ya melihat saudara-saudara kita yang di kenistaan ya, tidak dimewahkan oleh bumi ini, tidak dimewahkan oleh pekerjaan yang ada di bumi ini, juga kita bisa melihatnya dua-dua itu, Mbak Ani. Jadi maka pulanglah anak-anakku, bahwa ada andap asor itu ciptaan mbahmu, ciptaan boyotmu, ciptaan bapakmu, itu ciptaan Nusantara. Kowe semua, panjenengan semua, wahai ayah bunda, ajarilah anak-anak kita untuk andap asor. Kita kehilangan kromo, kita kehilangan kromo inggil. Ya, apa itu namanya? Kromo atau kromo inggil ini apa ya namanya, Pak Eko? Hierarki, otomatis. Otomatis dengan kita menggunakan kromo inggil ini, kita ada di dalam struktur hierarki. Monggo dari Pak Eko kata seperti menyikapi hal ini. Iya, sebenarnya dalam konteks budaya Jawa, andap pasor itu adalah sikap batin, sikap mental kita di dalam menghadapi kehidupan. Artinya tidak kemudian sederhana melihatnya orang menjadi rendah karena terminologi itu, tidak.
eh, tidak merendahkan dirinya dalam konteks pergaulan, tapi menjaga sikap mentalnya supaya tidak terjebak ke dalam 3 ruang berbahaya yang disebut dengan derajat, pangkat, lan semar. Itulah yang membawa orang akhirnya misalnya bernafsu, kemudian korupsi, melanggar peraturan hukum dan seterusnya, itu karena 3 hal tadi, derajat, pangkat, lan semar. Kita harus mengingat kembali Bu Ani, sebuah andap asor yang berangkat dari falsafah nama kota kita, yaitu Malang Kuseswara. Artinya? Malang Kuseswara berasal dari sebuah istilah Mala Angkusa Eswara. Mala Angkusa Eswara. Wah, ini menarik sekali dari kata Malang Kuseswara. Tetapi kita tahan dahulu, nanti kita sampaikan pada segmen berikut karena kita juga sudah menerima SMS dan WA yang banyak untuk dijawab. Baik, kita jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita kembali lagi. Baik, keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan sekali, menarik sekali kata-kata dari kedua narasumber. Tadi kita sampai pada Malang Kuseswara. Tetapi ini sebelumnya saya kirim-kirim dulu ini yang sudah sering memberi apresiasi pada kita, pada Mbah Mun Gender, Jalan Kebuh Gang 7, pada Pak Karyadi Pisang Agung, Pak Narko Jalan Celaket, Pak Wito di Jamuran, kemudian Mbah Kusli Jalan Lesti Bengawan Solo, Pak Peno Joyogren, dan juga teman-teman yang lain dari Jalan Mundu 9. Kemudian juga dari Bapak Pansus, kemudian teman-teman dari Gunung Bromo, bagaimana semoga gunungnya tidak merajuk atau tidak purik. Dan juga dari Bapak Ibu Naura ya, semoga bahagia dengan putra kecilnya, juga Bapak Kawis, juga Bapak Adi. Terima kasih untuk memberi semangat kepada kita semua. Kita lanjutkan lagi ini tentang Malang Kuseswara. Monggo, Pak Eko. Ya, kita itu bersyukur di sebuah kota dengan nama yang sangat andap asor sebenarnya. Jadi Malang itu bukan berarti ketidakmujuran, Malang melintang, bukan. Tetapi Malang itu berasal dari bahasa Sangsekerta yang artinya Mala Angkusa Eswara. Kemudian di sosiolinguistiknya akan berbunyi Malang Kuseswara. Nah, artinya Mala itu yang memala, artinya yang batil, yang jahat lah. Molo, Eswara itu kan dewa. Nah, ini Angkusa itu menyingkirkan. Jadi dewa atau Sengkecet Lombok itu akan selalu menyingkirkan yang jahat. Itu kalau di bahasa Indonesia kan begitu. Kalau disingkat Mala Angkusa Eswara. Di sosiolinguistik kan akan menjadi Malang Kuseswara. Dikenal dengan nama Malang ya, kota kita, Kabupaten Malang, Kota Malang. Maka sudah menjadi sebuah tradisi atau menjadi sebuah budaya sejak dulu kala. Jika ada yang jahat di Malang, level apapun, itu akan diganjar oleh Sengkecet Lombok. Tadi sudah banyak dikupas oleh Pak Udin itu, masuk penjara, tangkap KPK dan seterusnya. Ini saya kira sebuah bebendu yang memang diterima di Malang, memang begitu. Dari segi nama kotanya sudah harus andap asor. Gitu ya. Karena jadi, yang membuat mereka itu ditangkapi itu karena memang kan perilakunya sendiri. Iya, karena memang ada sebuah angkara di sana. Iya, jadi kita rasanya tidak bisa begitu saja begitu ya. Iya. Kalau mau hidup di Malang haruslah baik. Kalau baik-baik sekali gitu. Semoga memang betul-betul kita bisa melakukan hal yang baik, oleh karena baik dan buruk itu demikian rancu dewasa ini. Coba Pak Eko, mungkin ada sekar yang lain Pak Eko. Ya, sekar yang lain mungkin Pucung Bu Ani. Tadi dari Mijil tadi Gotro terakhir mengatakan setelah ono Bapang Iman apa namanya? Ono Catur Mungkur. Artinya memang perkataan yang kurang atau bahkan tidak perlu itu harus kita
hindari memang. Sekarang ini sangat terbukti sekar mijil itu bahwa dengan adanya istilah baru namanya hoax atau berita bohong, ini kan sesuatu yang merisaukan. Kita tidak berbicara kubu ya, tetapi ini berbicara tentang ya tadi kejelasan aja apa ya, standar umum ya. Iya. Bahwa siapapun kubu manapun lek dihoaksi, digoroi, iya. di apa tadi dicatur yang tidak betul, iya. tentu kita akan marah juga dan lama-lama tak seorang pun percaya kepada si tukang catur tadi. Betul sekali. Inggih, monggo katuran lanjutnya bagaimana? Ya, berikutnya tentunya untuk bisa bapang dan simpangi no catur mungkur itu karena memang mijil ini memberikan sebuah terminologi pengertian tentang bahwa andap asor adalah sikap batin, sikap mental seseorang yang kepingin Jawa, kepingin benih, maka perlu sebuah sekar pucung pondasinya. Sekarang apa nanti? Monggo, sekarang boleh ya. Monggo. Ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya budya pangekesing durangkara. Jadi memang sosok pribadi yang benih itu memang atau Jawa, bukan berarti suku atau ras ya. Ini perlu ilmu. Artinya memang ilmu tadi itu suatu Pak Udin kewajiban. sudah menerangkan ya, iya. Orang-orang yang punya ilmu itu ya, orang-orang yang punya bobot. Nah, iya. Mungkin itu yang diterangkan mungkin baru ilmu, ini ngilmu, berbeda dengan ilmu. Jadi orang yang bertitel pendidikan tinggi itu ilmunya, tapi belum tentu ngilmunya juga. Belum tentu dia tinggi. punya ilmu hidup, artinya begitu. Artinya bagaimana itu dijiwai dalam sebuah kehidupan yang bisa membawa ke kemaslahatan. Nah, lekase lawan kas harus diuji dengan keras, dengan semangat yang tinggi. Nah, dalam konteks ini memang lelaku dilakukan dengan cara laku, dan laku itu dasarnya adalah hangakes dur angkara. Menjadi bermakna mengerem angkara murka. Betul, mengelola angkara. Mengendalikan. Ini persis dengan sesantinya Malang Kuceswara. Bahwa kalau ingin, yakinlah bahwa kota Malang itu kota yang beruntung, bukan kota yang menjadi orang Malang. Kalau bisa menyingkirkan yang batil atau yang jahat. Kira begitulah Bu Ani. Kemudian terakhir tadi lekasi lawan kas memang harus dikejar ya dengan sepenuh hati. Setya budya pangekesing dur angkara, maka akan menjadi budi yang setya budi, setya pada budi pekerti luhur, budi pekertinya sendiri untuk hangakes dur angkara. Jadi setia menjalankan budi seperti ajaran Sang Buddha yang selalu diajarkan oleh Bante, yang kali ini tidak ada yang bisa hadir, ini semuanya mendapatkan tugas setya buddha atau setya budi, setya budya itu sebenarnya setia pada budi pekerti, hal yang baik, pangekese dur angkara, pengendalian angkara murka. Pengendalian angkara murka dalam konteks dewasa ini, kalau menurut Pak Udin bagaimana Pak Udin? Monggo. Pangekese dur angkara. Kalau saya menilik dari sisi bagaimana cara kita berbudaya, Mbak Hani, pemirsa, karena saya ini guru seni budaya, ya belajarlah saudaraku untuk berbudaya dengan orang-orang mulia, orang-orang yang punya kekuatan andap asor, orang-orang yang punya kekuatan akhlak mulia, gaulilah, karena ada satu surat yang sangat indah di dalam Al-Asr itu, kalau saya cuplik, perintah untuk bergaul dengan kemuliaan itu harus illal ladzina amanu, disuruh bergaul dengan orang-orang yang beriman, punya ilahiyah di dalam rohaninya. Kemudian wa amilus sholihah, terbiasa melakukan perbuatan amal yang baik,
yang tulus tentunya, bukan dalam kerangka rekreasi spiritual, dalam kerangka mencari suara. Nah ini kan Kurang betul ya? kurang betul, kelencer ke sana kemari, memberi kesan spiritual, ternyata dalam kerangka lagi. Lah itu kualat, itu mutlak sudah. Nah betul ya? Inge, kemudian kalau kita berpesan watawas sobi sober, mesen dikoncoku sing sabar. Apalagi tahun-tahun politik, setiap detik kita melihat saudara kita, dulure awake dhewe iki nyelatu dulure dhewe. Loh ini kan Luar biasa ini. luar biasa. Lah kalau kita ini turut nyelatu, apa bedanya si penyelatu itu dengan kita yang katut nyelatu? Lah, biarlah mereka hidup di alam celatu, kita Yang waras. tidak boleh ikut menyelatunya. Kita himbau sisa saudara kita yang 99% mulia ini, kita himbau, saudaraku sebangsa setanah air, sebhinika tunggal ika, marilah kita tidak berada di alam celatu. Mari kita di alam bahagia, ngombe kopi bareng, diskusi sing apik, bahas kerja sing mulia, berpelukan, damai, tos, senyum. Apa yang kita cari sehari-hari kita ini harusnya hidup bahagia. Sudah tidak musim lagi di tahun-tahun depan, di minggu-minggu depan ini dunia celatu tidak akan laku itu. Hidupnya dari celatu ke celatu. Apalagi si pencelatu ini porsinya sebagai wali, sebagai orang tua kita, sebagai wakil kita, Wali maksudnya bagaimana? Dewan Perwakilan Rakyat. Saya ini rakyat diwakili oleh mereka. Itu tukang nyelatu. Nyeladu. Lah itu kan jadi lucu, ya. Jadi mohon maaf kepada para saudaraku yang ini bukan saya marah, ini bukan kita mengkritik. Kebetulan saya orang Jawa, saya sedikit punya kitab tentang andap asor. Ayo pulang. Kasihan mbahmu, kasihan boyotmu. Wis kadung murui, kadung ngajari piye carane andap asor kok kemudian kita hilangkan. Terutama saya sendiri, saya juga akan terus belajar menjadi orang yang andap, orang yang asor. Ayo mulai besok pagi tinggal aja wong-wong sing gak asor, gak andap iku. Biar dia menjadi tereliminasi, atau bila perlu kita akan imbas. Ayo disetrum. Kita cas saudara kita ini. Kebetulan karena sebangsa setanah air. Ya begitu Pak ini ya. Ya, jadi supaya kita bisa nulari ya, supaya kita bisa nulari, supaya mereka kembali ke jati diri bangsa sebagai orang-orang yang punya Pancasila. Mengapa harus nyelatu? Kalau kita punya persatuan Indonesia, mengapa harus gelo? Kalau kita bisa duduk bersama dalam kerakyatan, kenapa kita harus marah-marah kalau kita punya sila kedua? Baik, keluarga Dhamma TV, tetap di Dhamma TV, akan kita kupas lagi pada segmen berikutnya. Baik, keluarga Dhamma TV, ini ada dari Ibu Rini, ini ya Ibu Rini di Tanggul ini tanya ini. Saya ingin bertanya, apakah kita merendah kepada siapapun untuk harus melihat situasi? Karena ada orang tertentu bila kita merendahkan diri, dia malah menginjak kita. Nah, yang benar yang bagaimana? Monggo Pak Udin dulu, nanti pertanyaan tentang derajat pangkat tadi. Ini tadi dari Ibu yang di Jalan Tanggul tadi. Jalan Tanggul. Nggih, monggo. Nggih, terima kasih Ibu Jalan Tanggul. Ibu jangan pernah khawatir bahwa kemuliaan itu akan tetap mulia, baik di mata penjajah maupun di mata orang mulia. Panjenengan kalau ingin bersikap mulia, berbudi pekerti mulia, apapun kemuliaan itu, di depan orang mulia, panjenengan akan dirasani sebagai orang mulia. Di belakang sana ada kebetulan orang-orang yang bisa kita sebut barangkali orang jahat. Mereka akan juga berkata, ojo ode-ode,
nang ibu-iku sopan lho, apik lho, santun. Ojo diodek-odek omahe mesake. Nang aku dhek luwoman ben aku ngelomproh dikene mesti dikei mbok kei hadiah apa dikei paringi apa. Ibu, kemuliaan akan mulia di depan orang mulia dan akan mulia di belakang orang jahat atau di depan orang jahat. Ibu harus percaya itu. Karena kemuliaan itu, Bu, pendampingnya hanya satu, malaikat Tuhan. Dan Ibu harus percaya akan kemuliaan Ibu itu. Boten jangan merasa kalau kita kemudian wis wapi, wis santun, kemudian tambah dite-ite. Ibu tidak boleh membawa atau gembol hal-hal yang prediktif seperti itu. Ya, bahwa si tukang injak itu kalau menghadapi orang mulia, Bu, setidaknya dia pasti akan ketakutan, Bu. Bahwa kemuliaan akan tetap mulia, Bu. Ya, jadi Ibu hidup mulia. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kemudian dari Bapak Pansus tadi tentang tanya semat, derajat semat itu. Monggo. Berangkat dari Sekar Mijil tadi, Bu Ani juga pemirsa Dhamma TV, bahwa ono bapang dan simpang, sebenarnya kan bapang itu kan topeng tentang kehura-huraan. Itu bisa disama artikan dengan derajat, pangkat, dan semat. Nah, derajat itu kan memang yang dianggap posisi orang di masyarakat, derajatnya tinggi atau rendah misalnya. Nah, pangkat itu sebuah cap yang melekat pada seseorang yang kemudian orang itu memiliki kekuasaan karena pangkatnya. Itu juga menjadikan posisi di masyarakat karena pangkat itu dianggap itu tinggi atau lebih dari yang lain. Sementara kalau semat itu adalah penghormatan, sesuatu yang bisa membuat orang itu diakui karena sesuatunya, karena kekayaannya, karena pangkatnya, karena keturunannya, karena dan lain sebagainya. Yang kulit-kulit itu, yang itu intinya adalah sebuah pengharapan akan penghargaan akan orang lain pada diri seseorang. Inilah yang menjadi sebuah penyakit yang akhirnya di dalam peranata sosial itu orang bisa menjadi berbuat tidak benar. Semat, derajat, pangkat. Nah itu. Orang pengen diakui karena posisinya di mana? Karena punya pangkat, karena punya derajat, penghormatan dari orang lain, punya semat. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang disebut dengan bapang dalam konteks Sekar Mijil tadi. Sesuatu yang menjadi topeng yang sesungguhnya dalamnya adalah keropos. Artinya apa? Dalam titik tertentu mereka akan menghadapi sebuah declining proses, bahasa kerennya itu. Ya apa, di penjara misalnya, dihina orang, dibully di media sosial dan seterusnya. Pasti itu akan didapatkan ya, karena karma itu tidak kemana. Apalagi kalau dikaitkan dengan itu. Pasti akan datang. Ini ada lagi dari Pak Win. Apa ada hubungan antara Mulatsari Rohang Rosowani dengan Andap Asor? Dekat sekali. Dekat. Monggo. Ini sebenarnya kan kalau kita berkaca pada kontes Ratu Sejagat, Bu Ani, juga Pak Udin. Miss World itu kan menggunakan konsep yang diadopsi oleh Putri Indonesia disebut dengan 3B, Brain, Beauty, and Behavior. Itu kan nggak usah jauh-jauh, di Jawa itu sudah ada Ngadi Saliro, Ngadi Busono, Mulat Saliro, Hangrosowani. Nah, dalam konteks bagaimana menimbulkan sebuah kecantikan, cantik bukan artinya milik perempuan saja, tapi cantik budi pekertinya dari dalam, ini memang sesuatu yang menjawani sekali memang. Jadi memang dekat sekali, dan itu perlu dilandasi oleh sebuah sikap mental, sikap batin, salah satunya adalah Andap Asor. Jadi hubungannya kata Sundi? Dekat sekali hubungannya. Termasuk tadi ini juga menjawab pertanyaan Ibu yang sebelumnya, bahwa apakah Andap Asor ini harus kontekstual menyesuaikan situasi dan kondisi. Jelas betul. Misalnya Andap Asornya seorang guru dalam konteks budaya Jawa, itu adalah ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, misalnya itu. Guru itu kalau pergi ke medan perang, artinya pertempuran pekerjaannya, mengajar orang banyak itu sendirian, tanpa bolo. Yang menang tanpa ngasorake, karena dia belajar lebih dulu,
banyak menangnya, tapi tidak pernah tuh dalam rangka memotivasi anak didiknya, dia mesti mengalah tanpa ngasorake. gitu ya. Umpama muridnya itu salah, pasti tidak akan dimarahi, pasti mesti dimotivasi. Kalau dimarahi mesti guru yang keliru gitu mesti. Nggih, Nah, itu. matur nuwun. Ini satu pesan dari Bapak Toto, Nusantara negeri yang raja-raja dan rakyatnya setia pada budaya dan falsafah leluhurnya, maka akhirnya kelak akan mendapatkan selamat sentosa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih Bapak Toto. Kemudian ini belum lagi nih ya. Nah ini janganlah ada orang yang suka marah-marah, karena sebenarnya orang marah-marah sebenarnya sedang buang sampah dari hatinya yang gelisah, hatinya gelap gulita, terlalu banyak sampah dan kotoran batin. Janganlah ditanggapi, bila ditanggapi berarti diri ini menjadi tempat buangan sampah si pemarah tersebut. Bila tidak ditanggapi, sampah tersebut kembali pada diri si pemarah tersebut. Hari ini begitu banyak orang di jalanan hidup dengan membawa-bawa sampah di hatinya, yaitu sampah kekesalan, sampah amarah, sampah kebencian, sampah kekecewaan, dan lain-lain. Maka bijaksanalah kita, semoga kita lebih berbahagia, lebih bijaksana dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang sopan santun, yaitu andap dan asor. Bagaimana Pak Udin ini tentang marah dan andap asor ini? Iya. Iya, dari Bapak Edi. Iya, luar biasa itu, Bu. Iya. Pemirsa, setiap kita ini diberikan kodrat punya kemampuan marah. Punya memang ya. Tadi Nggih, katanya punya kemampuan marah. tadi Nggih. istilahnya Pak Eko tadi. Pripun Pak Eko? Kalau Murka. bisa menjadi angkoro suci, bukan angkoro Nggih. murka. Nggih. Nggih. Dan setiap nafsu amarah itu Bapak Ibu harus percaya, endingnya selalu buruk. Selalu buruk. Karena ternyata ada cara untuk merencanakan sesuatu yang kita kehendaki tidak dengan metodik marah. Itu perlu Ibu Ani, Iya. karena marah ini selalu membuahkan amarah. Sudahlah, kita boleh praktekkan kepada siapa saja. Kalau metodiknya pakai metodik marah, jangankan kepada sesama, kepada anak kita sendiri itu loh, bisa beludrek marah juga kepada kita. Bisa. Tentu akan seperti itu. Jadi jamaah Malang Republik Indonesia seyogjanya ayo sing guyub, bahagia, ngopi, golek ilmu, banyak beramal, banyak berbagi, berpelukan, golek ilmu bareng, Nggih. sing ngomong sing apik-apik tok ae, biar menjadi toladan bahwa Malang Khususwara ini betul-betul tempat hunian mulia. Wis gak perlulah konco-konco sing kira-kira beresiko horor ya, sik seneng dengan dunia-dunia yang agak-agak gelap itu. Ayo dikandani, gak kena yang dikei contoh, ditoladani. Kita bercerai dalam kerangka memberikan toladan, tidak dalam kerangka bercerai-berai, tidak. Ya, karena masih banyak ternyata kawan-kawan kita ini sing gak terima. Melihat kebaikan tuh gak terima. Tadi apa itu, sok pahlawan macam-macam. Iya, betul. Masih ada, kita melakukan baik itu diceladu, apalagi kita tidak melakukan kebaikan. Kita berbagi itu loh, memberi hadiah. Delok entah, cek sombongi piro sogit lagi pisan. Kadang seperti itu. Bu Ani, seyogjanya memang kita saatnya untuk membuat jamaah yang selalu mulia, sehingga akan tertolak segala kalimat jahat, tertolak, kita berubah menjadi nasihat. Kata-kata yang buruk kita terima, kita berubah menjadi nasihat. Begitu. Apapun yang menyerang kita, kalau kita sudah mendekati yang namanya andap asor, Bu Ani, saya pikir kita mampu akan memberikan solusi menjadi baik. Menjadi
indah semua. menjadi indah semua. Jamaah bahagia ya Bu. Jamaah bahagia. Jamaah bahagia. Kota Malang. Mungkin ada Iya. sekarnya mungkin Pak Eko. Ayo Mas Eko, sekarang aku. Supaya nggak tegang hiburan. Ya, Dek. Oke, hiburan Ya, iya. ini sudah di panggung Jamaah waktu. bahagia soalnya iya. Oke, di panggung waktu. Pemirsa Dhamma TV, ada satu sastra Jawa modern yang direpto oleh Sri Mangkunegara IV, yaitu tentang Serat Wedo Tomo. Tapi kita akan coba kaji lebih lanjut pada segmen berikutnya. Pada minggu depan lagi. Ini waktunya habis, monggo katuran. Nggih. Silakan dipun Langsung. sekaraken nggih. Sucine tanpa banyu, amung nyunyu dohar daning kalbu, pambukane tata titing ngati hati, atetep telaten hatul, tuladan marang waspaos. Sekarnya gambuh Bali. Nggih. Nah ini. Secara umum kita punya 1 menit. Secara umum dari buku Wedo Tomo, Wedo artinya ajaran, Tomo artinya yang utama. Ajaran utama bagi orang Jawa adalah untuk pembersihan jiwa, air tidak dibutuhkan. Tidak mutlak nggih. Tidak mutlak dibutuhkan. Yang harus dibersihkan adalah ketidaksadaran yang menutupi jiwa. Untuk itu pada awal mulanya seseorang harus disiplin dan sangat berhati-hati. Selanjutnya ia harus tekun dan tak tergoyahkan. Demikianlah cara mencapai kesadaran sempurna. Jadi betul-betul ini adalah sebuah sikap mental yang memang harus dimiliki kalau kita ingin Jamaah menjadi bahagia tadi ya. ya tidak semata-mata, tapi ini lebih kepada persoalan sikap mental. Sikap mental. Bila sikap mental kita baik sebagai orang Malang, insya Allah Malang akan menjadi betul-betul Malang Guseswara. Betul. Malang yang bahagia. Baik keluarga Dhamma TV, terima kasih Bapak Udin, terima Sami-sami, kasih Bu. Bapak Eko. Kita sampai di penghujung waktu, maka saya mengucapkan kita berpisah di sini. Sampai jumpa pada Jumat yang akan datang. Jaga hati baik-baik agar kita tetap mulat sariro, agar kita tetap baik di dalam hati kita. Saya Anisonya Rudi beserta seluruh kerabat kerja mohon pamit. Sabisata Bawantu Sukitata Rahayu Sagung Dumati.